Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, serta salawat dan taslim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tentu saja di dalam kehidupan sekarang ini ada banyak agama yang dianut oleh manusia. Ada yang beragama Islam, ada yang beragama Nasrani, ada yang beragama Hindu, Buddha, penyembah patung, penyembah api, dan lain sebagainya. Tetapi yang insya Allah akan kita bahas dalam kitab ini yaitu tentang imarah atau kepemimpinan. Dari manakah semua agama itu berasal? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikannya, dan hadis tersebut telah disahihkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang ada di dalam kitab yang akan kita baca insyaallah hari ini. Yaitu bab pertama, semua bangsa Arab pengikut Quraisy dan khalifah dari kaum Quraisy. Dari bab sini kita dapat sedikit menarik kesimpulan, yaitu sedikit menarik intisari dari subbab ini, yaitu semua bangsa Arab itu adalah pengikut Quraisy. Dan khalifah tentu saja pemimpin orang Islam, yaitu dari kaum Quraisy. Langsung masuk ke dalam hadisnya, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua manusia adalah pengikut Quraisy dalam hal agama ini. Maksudnya ialah agama Islam dan selain Islam, yaitu kafir. Orang muslimnya pengikut bagi muslim Quraisy, dan yang kafir juga pengikut pada kafir Quraisy. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari pada kitab ke-61, kitab tentang keutamaan bab ke-1, bab firman Allah, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dari hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan bahwa semua manusia itu adalah pengikut Quraisy. Maksudnya ialah dalam hal agama. Orang-orang Islamnya yaitu pengikut muslimnya Quraisy. Dan orang-orang kafirnya, orang-orang setelah Nabi Muhammad SAW, kafirnya adalah pengikut kafir Quraisy. Selanjutnya diperjelas hadis kedua, yaitu dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, urusan agama ini akan terus ada pada kaum Quraisy walaupun yang tersisa dari mereka hanya 2 orang. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari pada kitab ke-61, kitab tentang keutamaan bab kedua, bab tentang keutamaan kaum Quraisy. Ini adalah keutamaannya kaum Quraisy. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, maka semua manusia itu adalah pengikutnya kaum Quraisy. Yang Islamnya pengikut muslim Quraisy, dan yang kafirnya ialah pengikut kafir Quraisy. Ini adalah satu keutamaan kaum Quraisy. Telah Allah izinkan atas hikmahnya, atas luasnya pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tetapkan semua manusia ialah pengikut kaum Quraisy, dan khalifah yaitu pemimpin orang Islam dari kaum Quraisy. Selanjutnya hadis dari Jabir bin Samurah dan ayahnya Samurah bin Janadah As-Suwa'i. Jabir bin Samurah berkata, aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan ada 12 pemimpin, kata Nabi. Jabir berkata, ada kalimat yang tidak aku mendengar tetapi ayahku berkata, maksudnya ialah
setelah kalimat Nabi mengatakan akan ada 12 pemimpin, Jabir mendengar Nabi Muhammad SAW mengatakan satu kalimat, tetapi Jabir tidak mendengarnya. Setelah itu Jabir menjelaskan, menerangkan kembali bahwa ayahnya mendengar dan berkata, semua mereka itu dari bangsa Quraisy. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari pada kitab ke-93, kitab hukum bab ke-51, bab mengangkat pengganti atau pemimpin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi berkata akan ada 12 pemimpin dan semua mereka itu adalah dari bangsa Quraisy. Ini benar-benar satu keutamaan untuk bangsa Quraisy. Seperti kita ketahui, bangsa Quraisy orang-orangnya pintar, cerdas, intelektual, orangnya terpandang, bersih, tercermin dari orang-orangnya, yaitu Muhammad SAW, Abu Bakar, Umar, bahkan kafir Quraisy pun memang orang-orang yang cerdas dan pandai. Pandai dalam retorika bicara, pandai dalam menganalisa, dan lain sebagainya. Itu adalah satu keutamaan bagi orang-orang Quraisy. Dan Nabi berkata, yaitu semua manusia itu dalam hal agama, pastilah mereka itu pengikut Quraisy. Baik pengikut Muslim Quraisy maupun pengikut kafir Quraisy. Allahu a'lam bissawab. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.